Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, yang telah mencurahkan kebaikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta seluruh mukmin dan mukminat yang intibak kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Insya Allah di malam hari ini kita masuk ke tema atau bab yang baru berkaitan dengan taklid dan ijtihad. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini seperti yang kita dapati di dalam surah Al-A'raf ayat 158, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Jadi maknanya bahwa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah. Ya, Nabi kan tidak diutus hanya pribadi beliau sendiri, tetapi ada sesuatu yang beliau bawa, yaitu risalah syariat. Dan syariat ini tidak hanya diperuntukkan bagi sebagian kaum atau sebagian bangsa, tetapi untuk seluruh manusia. Itu artinya mereka ketika mendengar seruan daripada Rasul, yang itu merupakan khitabus syari, seruan daripada asyari, daripada Allah Subhanahu wa taala, meniscayakan mereka untuk mengikuti apa yang diseru kepada mereka. Dan itu mengharuskan mereka untuk memahami segala macam khitab yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ayat ini kita bisa pahami bahwasanya yang diseru untuk memeluk Islam kemudian menjalankan semua apa yang ada di dalam ajaran Islam itu seluruh manusia, bukan hanya kepada mereka yang beriman. Karenanya mukallaf itu, siapa yang disebut mukallaf? Orang yang dibebankan hukum, diberikan perintah, atau dibebankan kewajiban untuk menjalankan syariat, itu seluruh manusia. Jadi pada asalnya orang-orang kafir itu juga disebut mukallaf. Disebut juga mukallaf. Dan ini merupakan pendapat jumhur, ya, pendapat mayoritas ulama, bahwa yang termasuk kategori mukallaf, orang yang diseru kepada hukum, dibebankan kepada mereka kewajiban-kewajiban, itu seluruh manusia, tidak hanya mereka yang telah beriman. Karenanya nanti di akhirat orang kafir itu tidak hanya dihukum, disiksa, diazab itu karena kekafirannya saja, tetapi juga karena mereka meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat. Sebagaimana bisa kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah bertanya ya kepada eh, penghuni neraka Sakor, Masalakakum fis Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Kami dulu ketika di dunia tidak sholat. Kemudian tidak tidak memberikan makan kepada fakir miskin dan seterusnya. Eh, yang ditanya itu bukan hanya Muslim yang masuk ke dalam neraka, tetapi orang-orang kafir. Karena di ayat berikutnya mereka memberikan pengakuan bahwa mereka itu mengingkari, mendustai adanya yaumuddin, yaumul akhirah, hari akhir. Nah, tidak ada yang mengingkari hari akhirat kecuali orang-orang kafir.
Begitu juga apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat atau surah An-Nisa ayat 174. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu burhan, telah datang kepadamu bukti daripada Tuhan kalian, dan telah kami turunkan kepada kalian nur, cahaya mubinan, cahaya yang terang benderang. Itu maksudnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini datang kepada manusia, menyuruh mereka mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairal lakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kepadamu dengan membawa al-haq, membawa kebenaran. Min rabbikum, dari Tuhan. Fa'aminu, maka berimanlah kalian, khairal lakum. Karena itu lebih baik bagi kalian. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menuntut mereka untuk beriman kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar mereka mendengar, tetapi juga beriman. Kalau sudah beriman, tentu konsekuensi berikutnya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, apa yang ada di dalam risalah. Begitu juga Allah menyeru secara khusus kepada orang yang beriman. Kalau di beberapa ayat sebelumnya itu khitab kepada semua manusia, ya, baik mukmin maupun kafir. Tapi dalam ayat ini Allah menyuruh secara khusus orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kepada Tuhan. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat, atau kejadian yang amat dahsyat. Jadi ada perintah di situ, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah ini kan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menghindari semua yang dilarang. Bagaimana kita bisa tahu ini perintah, ini larangan? Ya tentu menuntut kita untuk memahami dalil. Jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah itu juga bermakna perintah untuk memahami dalil itu sendiri. Ya, sehingga kita tahu ini ayat perintah. Ayat perintah, perintahnya bermakna apa? Apakah wajib atau sunnah? Ini ayat tentang larangan. Ya, larangannya ini bermakna apa? Apakah haram atau makruh? Nah, jadi perintah bertakwa adalah perintah untuk terikat dengan perintah dan larangan Allah. Itu juga menunjukkan perintah untuk memahami dalil, memahami ayat, memahami hadis, ya. Nah, sehingga kita tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Yang diperintahkan mana yang wajib, mana yang sunnah, yang dilarang mana yang haram dan mana yang makruh. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Nah, ini juga perintah untuk terikat dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi takwa ini kata Ibnul Mulakin, dia adalah lafdhatun wajizatun jami'atun likulli khairin dunyawiyin wa diniyin. Jadi ini lafaz yang ringkas yang menghimpun semua kebaikan dunia dan kebaikan agama. Jadi perintah bertakwa itu berarti perintah untuk mengambil semua kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Wal yajidu fikum ghillah, dan hendaklah mereka mendapati pada diri kalian itu kekerasan. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Di sini juga ada khitab, ya, berupa perintah untuk berjihad, ya, perintah untuk memerangi orang-orang kafir, ya, sehingga mereka mendapati bahwasanya orang-orang mukmin ini bukanlah orang-orang lemah, akan tetapi mereka adalah yang bersikap keras, ya, kepada orang-orang kafir. Ini kan sebagaimana sifat orang beriman itu sendiri yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, asyidda'u 'alal kuffari ruhama ubainahum. Orang orang mukmin itu, ya, dia keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang kepada orang-orang mukmin, sesama mukmin. Karena itu ketika Allah mengatakan qatilul ladzina yalunakum, ya, perangilah orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya, yaitu orang-orang kafir itu, agar mereka mendapati dari orang-orang mukmin itu sikap keras, sehingga mereka tidak akan berani untuk melakukan apa, dominasi, ya, tidak berani untuk menjajah, merampas tanah mereka, menumpahkan darah dan seterusnya. Nah, di situ ada perintah-perintah berupa berjihad, ya, berperang, kital, terjun ke medan perang. Jadi ada perintah semacam ini juga menuntut kita untuk memahami, ya, memahami ini perintah yang dimaksud, ini perintahnya apakah bermakna wajib atau sunnah. Ya, kalau wajib misalnya fardunya fardu apa? Fardu ain atau fardu kifayah. Nah, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diseru oleh Allah sesuai dengan yang dimaksud, yang diinginkan maknanya oleh asyari, oleh Allah sendiri. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat atau jangan melaksanakan salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Ya. Di sini ada larangan, ya, khitab berupa larangan. Jadi ada kalimat, ada siqat nahi di sini. La taqrabu, janganlah kalian mendekati as-salah. Nah, apa makna janganlah salat atau jangan mendekati salat? Maknanya adalah bukan salat itu haram hukumnya, tetapi maknanya adalah salat itu tidak sah ketika seseorang itu dalam keadaan sukaro, dalam keadaan mabuk. Salat itu menjadi tidak dianggap, ya, atau tidak sah pelaksanaannya ketika dalam keadaan mabuk. Nah, ini khitab semacam ini juga menuntut kita untuk memahami, ya, memahami apa yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat ini. Apa hukum yang bisa ditarik dari ayat ini sehingga kita juga bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap orang yang mendengar dan beriman terhadap ayat-ayat Allah, maka dia dituntut untuk memahami, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi datangnya seruan Allah itu kan bukan hanya untuk sekedar didengar kan, tetapi juga untuk difahami. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, itu ketika kita mendengarnya, maka kita dituntut untuk memahami apa yang Allah inginkan dari seruan itu. Sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Dan Allah tidak menyebutkan secara spesifik atau tidak mengkhususkan, ya, siapa yang wajib untuk memahaminya. Kalau dari banyak ayat yang kita sebutkan tadi, ini perintah memahami ayat Allah ini kepada setiap orang, semua orang. Kalau ini khitab kepada seluruh manusia, berarti seluruh manusia wajib memahami apa yang Allah sebut. Kalau ini khitabnya kepada orang beriman, berarti setiap orang beriman maka wajib bagi dia untuk
memahami apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada asalnya mukallaf itu kita ini dituntut untuk memahami dalil itu sendiri. Jadi tiap-tiap kita itu dituntut oleh Allah untuk memahami dalil itu sendiri. Kita juga dituntut untuk melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil syar'i. Itu hukum asalnya. Ya. Di hukum asalnya pokoknya setiap mukallaf maka dia dituntut untuk melakukan istinbat hukum. Tentu istinbat hukum yang dimaksud di sini adalah ijtihad. Ya. Jadi setiap orang itu dituntut untuk melakukan ijtihad tanpa terkecuali. Pada asalnya begitu. Nah, hanya saja realitanya mukallaf ini kan macam-macam keadaannya dan tingkat pemahamannya juga bermacam-macam, variatif. Ada yang memenuhi syarat berijtihad, ada juga yang tidak. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat berijtihad, tentu dia tidak layak atau tidak boleh untuk melakukan istinbatul hakam atau melakukan ijtihad. Melakukan istinbat hakam itu haram bagi orang yang tidak memenuhi syaratnya. Nah, tapi bagi mereka yang telah memenuhi syarat itu, maka wajib bagi mereka untuk berijtihad sendiri. Jadi kalau mereka yang belum mampu, belum sampai kepada derajat ijtihad, karena ada perangkat yang belum mereka penuhi, ada syarat yang belum mereka penuhi, maka wajib bagi mereka untuk bertaklid. Mereka tidak lepas dari hukum wajibnya untuk terikat dengan hukum syariat. Setiap kita ini kan terikat dengan hukum syariat. Keterikatan kita terhadap hukum syariat itu menuntut kita untuk memahami dalil kan begitu kan, supaya kita bisa terikat dengan hukum syariat, menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka wajib bagi kita memahami dalil. Tetapi tidak semua kita bisa paham dalil itu. Tidak semua orang bisa memahami dalil. Apalagi bagi kita yang ajam misalnya, non-Arab ini, yang lahir tidak mengerti bahasa Arab. Sementara dalil, Al-Quran, hadis itu semuanya berbahasa Arab. Tidak mungkin orang yang tidak memahami bahasa Al-Quran itu, dia mampu melakukan ijtihad, itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, karenanya, mukallaf yang dia belum mampu memahami dalil, dia tetap wajib menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Caranya bagaimana? Bertaklid. Tanya kepada orang yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Hendaklah kalian bertanya kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr yang dimaksud itu adalah ahlul ilmi. Ya, ahli ilmu, orang-orang yang alim, mujtahid. Jika kalian tidak mengetahui. Sehingga tidak gugur tadi. Karena kita tidak paham dalil, maka gugur kewajiban kita untuk menjalankan syariat. Nah, tidak begitu logikanya. Jadi terikat dengan hukum syara itu tetap. Ketika tidak mampu untuk dipahami sendiri, maka tanyakan kepada yang paham. Ya, al-aslu fil af'alil ibad at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Jadi kaidahnya adalah setiap hamba Allah ini mukallaf, dia hukum asalnya terikat dengan hukum syara. Perbuatan-perbuatannya itu terikat dengan hukum syariat. Sehingga tidak ada perbuatan kita yang lepas daripada hukum syariat. Nah, bagi yang mampu berijtihad, maka wajib berijtihad sendiri. Karenanya seorang mujtahid itu tidak boleh dia bertaklid kepada mujtahid yang lain. Dia dituntut untuk berijtihad dengan kemampuannya. Bisa jadi ada mujtahid yang dia mampu untuk berijtihad dalam semua perkara misalnya. Perkara yang menuntut adanya ijtihad ya, karena tidak semua perkara itu perlu di istinbat hukumnya, karena perkara yang sudah jelas hukumnya itu nggak perlu di ijtihad lagi. Ya. Tapi perkara-perkara yang belum jelas misalnya hukumnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, artinya tidak tertera secara tekstual misalnya. Nah itu butuh penggalian, nah, maka wajib bagi dia untuk menggali hukum. Atau misalnya dia hanya mampu sebagian dalam satu persoalan, dia mampu menggali. Tapi dalam persoalan yang lain dia tidak mampu. Maka pada persoalan yang dia tidak mampu untuk menggalinya, boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain. Jadi ketika kita mendapati bahwa realita kaum muslimin hari ini, tidak semua mereka memenuhi syarat ijtihad, karenanya ijtihad itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak fardu ain ya, tidak fardu ain. Jadi hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika satu masa itu telah ada
satu orang mujtahid saja di satu masa, maka gugurlah kewajiban ini bagi kaum muslimin yang lain. Karena ketika sudah ada seorang mujtahid, keberadaan dia di satu masa itu menggugurkan kewajiban muslim yang lain untuk beristihad. Sehingga muslim yang lain yang belum mampu beristihad bertaklid kepada mujtahid ini. Tapi kalau misalnya di satu masa itu belum ada mujtahid, maka kaum muslimin mereka dibebankan untuk berlomba-lomba mewujudkan adanya seorang mujtahid di masa mereka. Karena setiap masa itu ada persoalan yang dia membutuhkan istihad. Karenanya banyak ulama yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Al-Qaffal As-Saghir yang menutup pintu ijtihad. Meskipun beliau tidak secara sorih ya, tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa pintu ijtihad tertutup, tetapi beliau apa mengatakan bahwasanya di masa beliau itu sudah cukup kaum muslimin bertaklid kepada empat mazhab. Salah satu daripada empat mazhab. Karena semua persoalan yang ada di masa itu sudah tercover semua di dalam mazhab itu. Sehingga tidak perlu lagi ada orang yang beristihad. Karena beliau juga melihat ada orang-orang yang mereka berani berfatwa beristihad padahal belum memenuhi syarat istihad. Sehingga untuk menutupi pintu istihad atau menutupi celah ya bagi orang yang belum layak untuk beristihad, maka beliau eh, memerintahkan kaum muslimin untuk tetap bertaklid kepada empat mazhab dan tidak perlu lagi beristihad. Nah, itu dikritik oleh para ulama setelahnya ya, seperti Imam As-Suyuti, Imam Asy-Syaukani, ya, termasuk yang dikritik sendiri oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa ijtihad itu tidak pernah tertutup. Ijtihad itu akan terus terbuka ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Terbuka bagi siapa? Bagi siapa saja yang memenuhi syarat. Para ulama tentu sepakat orang yang tidak layak memenuhi syarat berijtihad itu memang tidak boleh dia menggali hukum, dia bertaklid. Tapi kalau dia sudah memenuhi syarat, maka tidak boleh ditutup, tidak boleh dihalang-halangi dia untuk berijtihad. Itu hak dia untuk berijtihad. Sehingga pintu ijtihad itu sebenarnya tidak pernah tertutup. Bahkan sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini siapa saja yang telah memenuhi syarat, dia boleh untuk berijtihad. Nah, dalam taklid, ya, muqallid yang tadi tidak sampai kepada derajat ijtihad, itu pada hakikatnya sebenarnya yang diikuti itu bukan pribadi mustanbit. Mustanbit itu orang yang melakukan istinbatul ahkam, mujtahid ya, dalam istilah lain. Nah, dia bukan mengikuti pribadi mustanbit itu, bukan mengikuti pendapat pribadi. Nah, tapi yang hakikatnya yang diikuti adalah hukum syara. Karena satu-satunya yang boleh kita ikuti itu hukum syara. Ketika kita muqallid belum mampu beristihad, maka kita mengikuti mujtahid yang lain. Nah, mujtahid yang lain itu dia menggali hukum, kemudian mengabarkan kepada kita bahwa dalam persoalan A, hukum syaraknya adalah begini. Nah, ketika dia memberitahu bahwa dalam persoalan A itu hukum syaraknya begini, maka wajib bagi kita untuk mengikuti hukum syarak yang diinformasikan, yang diberitahu oleh mujtahid yang melakukan ijtihad itu. Nah, jadi hakikatnya sebenarnya yang kita ikuti adalah hukum syarak melalui lisannya mujtahid. Nah, mereka lah yang memberitahu kepada kita bahwa berdasarkan dalil ini, misalnya berdasarkan ayat ini atau berdasarkan hadis ini, maka hukum terhadap persoalan ini adalah begini. Yang tidak boleh kita ikuti itu adalah pendapat pribadi mujtahid atau pendapat pribadi seseorang. Pendapat pribadi seseorang yang tidak berlandaskan dalil. Yang itu bukan ijtihad. Tidak bisa disebut ijtihad atau tidak ada landasan dalilnya misalnya. Jadi pendapat yang keluar dari hawa nafsu. Nah itu terlarang, tidak boleh kita ikuti. Nah ini yang dimaksud oleh Syekh Taqiyuddin bahwa dalam bertaklid itu kita tidak bertaklid kepada pribadi mujtahidnya, tetapi yang kita ikuti sebenarnya adalah hukum syara itu sendiri. Ini sesuai dengan petunjuk ayat ya di dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan wa ma atakum wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul itu adalah
syariat, ya, apa yang diperintahkan oleh beliau. Kemudian apa yang dilarang, maka wajib untuk kita tinggalkan. Jadi hakikatnya ketika kita bertaklid kepada hukum syara, kepada mujtahid, itu sebenarnya kita sedang mengambil apa yang ditinggalkan oleh Rasul, yaitu berupa hukum syara itu sendiri, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan. Dan ini eh, lebih tegas lagi ya disebutkan di dalam sebuah hadis, larangan mengambil pendapat selain daripada hukum Islam. Artinya mengambil pendapat pribadi yang tidak berlandaskan dalil. Jadi pendapat-pendapat yang keluar dari hawa nafsu, ya. Tidak ada sandaran ilmunya. Dan Nabi sudah memperingatkan, ya, ketika beliau mengatakan bi annallaha la yanzi'ul ilma ba'da id a'taqumuhu intiza'an, bahwasanya Allah tidak akan mencabut ilmu setelah ilmu itu diberikan kepada kalian, dicabut begitu saja. Walakin yanzi'uhu ma'a qabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Fayabqa nasun juhalun yustaftuna fayaftuna bi ra'yihim fayadilluna wa yudillun. Nah, nanti yang tersisa ketika para ulama sudah wafat, banyak ulama yang sudah meninggal dunia, yang tersisa adalah para juhal, ya, orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang mereka itu berfatwa, ya, mereka dimintai fatwanya, kemudian mereka pun berfatwa, ya, berdasarkan pendapat mereka sendiri, maka pada saat itu mereka sesat, yadilluna wa yudillun, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, peringatan bagi orang yang berfatwa tanpa ilmu. Nah, misalnya dia mengatakan menurut saya, tapi nggak ada landasan dalilnya. Dia nggak punya kemampuan beristihad. Ketika ditanya hukum apa hukumnya masalah ini misalnya. Menurut saya itu begini, begini, begini. Tapi ketika ditanya apa dalilnya, dia tidak tahu dalilnya. Bagaimana proses ijtihadnya? Kalau itu perkara ijtihadiyah, bagaimana dia beristihad? Dia juga tidak punya perangkat untuk beristihad. Dia hanya mengira-ngira saja, ya, menurut hawa nafsunya. Atau dia pakai logika saja. Ya. Padahal memahami dalil itu ada perangkatnya, ada ilmu alatnya, yang itu menjadi syarat dari ijtihad itu sendiri, ya. Sebagaimana nanti Syekh Taki juga akan menjelaskan di dalam satu pasal nanti berkaitan dengan syarat-syarat ijtihad. Nah, orang yang tidak punya perangkat itu tentu dia tidak bisa memahami dalil, ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa para ulama itu manusia seperti kita. Kita manusia seperti mereka. Kalau mereka bisa berdalil, ya kita pun bisa berdalil. Iya, ketika kita sudah memenuhi syarat, ketika kita punya perangkat ilmu sebagaimana yang mereka miliki. Nah, tapi kalau kemudian tidak punya perangkat ilmunya, ya maka nanti kita akan mengeluarkan pendapat, pandangan itu berdasarkan hawa nafsu. Nah, inilah yang diperingatkan oleh Nabi bahwa di akhir zaman itu akan banyak muncul orang-orang semacam ini. Ya. Dan kita pun juga eh, berhati-hati ya ketika kemudian menyampaikan satu hukum. Nah, kalaupun kita belum sampai kepada derajat ijtihad, kalau kita menyampaikan hukum kepada orang lain, berarti kan sebenarnya posisi kita adalah orang yang mengabarkan saja. Orang yang mengabarkan hukum syara yang kita ambil dari para mujtahid. Nah, maka kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Harus thiqah, gitu. Bahwa apa yang kita informasikan, apa yang kita kabarkan itu benar. Nah, supaya kita tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berlandaskan ilmu. Nah, apa yang dimaksud dengan ijtihad itu? Syedaki mengatakan bahwa ijtihad secara bahasa adalah istifraghul wus'i fi tahqiqi amrin minal umuri mustalzimin lil kuflati wal masyaqqah. Lil kulfati wal masyaqqah. Jadi Syedaki mengatakan bahwasanya eh,
Ijtihad itu adalah istifragul wusni, ya. Jadi mengerahkan segenap upaya, mencurahkan segenap upaya, kemampuan fitahqiqi amrin dalam merealisasikan satu perkara. Mustalzimin yang upaya itu atau perkara itu menuntut adanya kulfah. Kulfah itu beban. Ya, meniscayakan adanya beban wal masyaqqah dan kesulitan. Jadi ketika kita mengerahkan upaya itu, ya, itu meniscayakan adanya beban dan kesulitan. Nah, ini disebut dengan ijtihad. Jadi ijtihad itu ketika kita menetapkan satu perkara, ini bukan perkara yang mudah. Menetapkannya bukan perkara yang mudah, tetapi membutuhkan upaya maksimal yang kita punya. Sehingga kita tidak mampu untuk melakukan yang lebih daripada usaha yang telah kita curahkan. Jadi kalau sudah terasa beratnya, ada bebannya, nah itulah yang disebut dengan ijtihad. Tapi ini ijtihad secara bahasa. Ijtihad secara bahasa. Dan ini bukan yang dimaksud oleh para ahli usul. Nah, ijtihad secara bahasa ini nanti kita bisa temukan misalnya di dalam kitab fikih, ya. Di dalam kitab fikih itu ada nanti bab ijtihad. Babul ijtihad misalnya dalam bab toharoh, ya. Bab toharoh itu ada bab tentang ijtihad. Nah, yang dimaksud ijtihad itu bukan ijtihad istinbatul ahkam. Tapi yang dimaksud oleh para fuqaha di situ adalah upaya, salah satunya adalah upaya untuk menentukan arah kiblat. Nah, misalnya kita berada di satu tempat yang kita tidak tahu mana arah kiblat, ya. Mungkin jauh dari penduduk, tidak ada masjid di situ, tidak ada musolanya, kemudian kita juga tidak bawa kompas misalnya, tidak ada penunjuk. Nah, sehingga kita dituntut pada saat itu untuk berijtihad. Nah, ijtihad untuk apa? Ijtihad untuk menentukan arah kiblat. Sehingga ketika kita sudah menetapkan sepertinya ini arah kiblatnya ke sana. Setelah kita perkirakan eh, awal kita safar ke arah mana. Kemudian kalau kita tadi berbelok berapa kali itu ke arah mana saja. Nah, dengan logika semacam itu akhirnya kemudian kita menetapkan bahwa ini kiblat ke arah sana karena barat itu ke arah sebelah kanan. Nah, berarti kemudian kiblat itu ke arah kanan. Nanti agak serong sedikit misalnya ke kanan atau ke kiri misalnya. Nah, itu ijtihad. Ijtihad untuk menentukan arah kiblat. Tapi ijtihad yang dimaksud di sini adalah ijtihad secara bahasa. Nah, sementara ijtihad secara istilah atau dalam istilah ahli usul, mereka mengatakan istifragul wus'i fi talabi dhanni bisyai'in minal ahkam syar'iyyati ala wajhin yahussu minan nafsi al-ajaza anil mazidi fihi. Jadi ini maksud dengan ijtihad secara istilah itu adalah mengerahkan segenap upaya untuk memperoleh suatu hukum yang bersifat dhonni dengan suatu jalan yang ia atau orang yang melakukan ijtihad itu merasa lemah atau tidak mampu melampaui daripada upaya yang telah dia lakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan ijtihad. Nah, ijtihad inilah yang dibahas di dalam bab ini. Ya. Jadi ijtihad yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam rangka istinbatul ahkam. Nah, hukum yang digali itu pun hukum yang sifatnya dhonni. Jadi para ulama sudah memberikan batasan, ya. Berarti ini wilayah ijtihadi adalah wilayah yang dhonniyat. Kalau untuk perkara yang qat'i maka tidak boleh ijtihad dan tidak ada ijtihad di situ. Misalnya kewajiban sholat 5 waktu itu perkara yang qat'i. Nggak perlu lagi beristihad. Misalnya kalau sekarang ada orang yang beristihad, menurut ijtihadku bahwa sholat sholat 5 waktu itu cuma 4 waktu saja, misalnya. Nah, ini tertolak ijtihad semacam ini, ya. Kenapa? Karena dia beristihad pada perkara yang sudah qat'i. Jadi waktu sholat, ya, 5 waktu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu perkara yang qat'i. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia beristihad bahwa waktu sholat itu hanya 4 waktu atau 3 waktu saja, maka ijtihadnya tertolak dan tidak dianggap sebagai ijtihad. Karena itu bukan wilayahnya. Termasuk menetapkan misalnya hukum bagi para pezina itu dicambuk saja. Kok dicambuk? Apa dipenjara saja?
Jadi nggak perlu dirajam. Kenapa? Karena berdasarkan apa maslahat misalnya kan, berdasarkan kemaslahatan, kemudian relevansinya dengan perkembangan zaman, ya dan segala macam. Nah, akhirnya kemudian ada orang yang mengaku ini ijtihad. Ijtihad untuk zaman sekarang pelaku perzinahan itu cukup dipenjara saja. Nah, jadi tidak berlaku hukum apa eh, di had dengan had zina yaitu dirajam. Kalau dia muhson, kalau dia ghairu muhson dia dicambuk 100 kali. Nah, dia berkesimpulan atau kemudian dia beristihad bahwa hukumnya cukup dipenjara saja. Nah, ini tolak dan tidak bisa dianggap ijtihad. Karena had zina, rajam itu sebagai had bagi para pezina itu perkara yang sudah qat'i. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Karenanya para ulama mengatakan la ijtihada inda wurudin nas. Jadi kaidahnya bahwa tidak ada ijtihad ketika sudah ada nas. Artinya sudah ditetapkan oleh dalil secara qat'i hukum A itu adalah ini, maka tidak boleh lagi ada ijtihad di dalamnya. Karenanya para ulama memberikan batasan bahwa ijtihad itu hanya berlaku pada hukum syar'i yang dhonni, dalil-dalil yang sifatnya dhonni. Dengan satu jalan yang para ulama tidak mampu lagi atau mujtahid itu tidak mampu lagi untuk mengerahkan kemampuan melebihi itu. Jadi sudah pada upaya yang apa namanya maksimal ya, sudah mentok sampai di situ dan nggak sanggup lagi untuk lebih dari itu. Maka itulah yang disebut dengan ijtihad. Nah, karena ijtihad itu adalah istinbat hukum dalam perkara yang zoni, maka nanti kita akan temukan ijtihad para ulama itu bisa berbeda-beda satu sama lain dalam satu persoalan yang sama. Di situ kita dituntut untuk berpangda. Para ulama akan toleran ya dengan mujtahid yang lain ketika mereka berarti ijtihad dari mujtahid yang lain itu berbeda dengan ijtihadnya. Dan ijtihad itu tidak saling membatalkan. La yang kudu al-ijtihad bil ijtihad. La yunqadul ijtihad bil ijtihad. Jadi ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Jadi kalau ada ulama yang sudah beristihad begini, ulama B misalnya beristihad yang berbeda dalam satu persoalan yang sama, maka ijtihad yang kedua tidak membatalkan ijtihad yang pertama. Lalu bagaimana dengan kita muqallid ini? Kita tinggal memilih saja. Kita mau bertaklid kepada mujtahid yang mana. Maka nanti di situ berlaku kaidah tarjih. Tarjih bagi orang awam ya. Tarjih bagi orang awam. Bagaimana tarjihnya? Tarjih yang paling minimal itu adalah tarjih mujtahid. Misalnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kita sudah menelusuri, misalnya kita baca biografinya, kemudian pujian para ulama, dan seterusnya. Ketika ketemu dengan dua pendapat, yang satu pendapat Imam Syafi'i, satu pendapat Imam Malik. Kemana kita bertaklid misalnya? Berdasarkan pengetahuan kita, Imam Syafi'i misalnya lebih faqih, lebih alim daripada Imam Malik. Maka saya bertaklid kepada Imam Syafi'i. Nah, itu tarjih yang paling rendah. Atau misalnya yang semasa dengan Imam Malik itu ada Imam Al-Laits, Al-Laits bin Sa'ad, ulama asli Mesir. Itu para ulama mengatakan bahwa Al-Laits bin Sa'ad itu afqah bin Malik. Dia lebih faqih daripada Imam Malik sebenarnya. Meskipun kalau kita lebih populer Imam Malik kan salah satu muassis daripada mazhab Maliki, yang muassis daripada mazhab Maliki. Nah, sementara Al-Laits bin Sa'ad kenapa nggak ada mazhabnya? Para ulama mengatakan karena murid-muridnya ini tidak menyebarkan mazhabnya sehingga hilang. Kita bisa temukan nanti di kitab-kitab para ulama hanya nukilan-nukilan pendapat beliau. Nah, ketika kita ketemu dengan dua pendapat ini, mungkin kalau kita ikut penilaian para ulama bahwa Al-Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik, ya kita taklid kepada Al-Laits. Atau mungkin kita lebih percaya kepada Imam Malik karena beliau yang paling banyak menguasai hadis-hadis Nabi misalnya. Maka kita taklid kepada Imam Malik. Nah, ini bagi orang awam begitu. Tapi kalau dia mampu untuk naik ke tingkat berikutnya, maka nanti dia akan mentarjih tarjih berdasarkan pendapat, bukan melihat sosok tetapi berdasarkan pendapat kedua ulama ini mana yang akrab ila dalil, akrab ila sawab, mana yang lebih mendekati kepada dalil. Nah, ini butuh perangkat ilmu yang lebih kompleks. Nah, dan ini tidak gampang. Ya, karena tarjih itu adalah sebagian daripada ilmunya mujtahid. Ya.
Untuk melakukan tarjih semacam itu butuh sebagian separuh daripada ilmunya mujtahid. Nah, nanti kita akan bahas di bab taklid. Nanti insya Allah lebih detail akan dijelaskan oleh Syekh Taki. Dan ini merupakan landasan daripada ijtihad, eh, wasiat Nabi kepada Abu Musa al-Ash'ari ya. Ketika beliau mengutus ya Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman. Jadi beliau mengatakan, "Iqdi bi kitabillah." Putuskanlah dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Fa in lam tajid, kalau engkau tidak menemukan di dalam Alkitab atau Al-Qur'an, babi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putuskanlah dengan sunnah Rasulullah. Fa in lam tajid, maka kalau engkau tidak mendapatinya, fajtahid ra'yaka, maka engkau beristihad dengan pendapat, dengan akal. Maksudnya adalah dengan kemampuan bagaimana dia memahami dalil. Apakah nanti dengan cara kias, misalnya ya, kiaskan satu persoalan yang sudah ada hukumnya, ya, mengkiaskan satu persoalan yang belum ada hukumnya dengan satu persoalan yang sudah ada hukumnya, karena adanya kesamaan ilat, atau beristihad dengan berdasarkan dilalatul alfad, penunjukan daripada makna lafaz-lafaz itu secara mafhum dan seterusnya. Jadi ada beberapa jalan ya berijtihad. Jadi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada Abu Musa al Ashari untuk beristihad andaikan dia mendapati satu persoalan yang belum disebutkan secara jelas ya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu tidak hanya berlaku bagi Abu Musa al Ashari, tapi bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat itu tadi. Jadi perintah Nabi ini juga perintah kepada umatnya ya, perintah kepada Abu Musa al-Asy'ari ini juga perintah kepada umatnya. Ya. Siapa saja di antara umatnya yang dijadikan sebagai hakim, ya, maka hendaklah dia putuskan dengan kitabullah. Kalau tidak ada di dalam kitabullah dengan sunnah Rasulnya, kalau tidak ada kemudian dia beristihad. Ya. Apalagi yang dia itu diberikan tugas oleh khalifah untuk menangani urusan-urusan kalau kemudian ada konflik di tengah-tengah masyarakat yang itu butuh keputusan hukum, maka tentu dia harus memenuhi kemampuan untuk berijtihad. Ya. Baik, mungkin sampai di sini ada yang eh, bertanya. Saya kembalikan kepada Ustadz Azhar ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini sepertinya ada dua sesi nih, Pak ya. Ya, eh, Alhamdulillah Bapak Ibu, aku konfirmasi dulu kepada Ustaz. Sepertinya ada dua sesi nih, Ustaz ya. Iya, Ya, Alhamdulillah. Jadi sesi pertama kita akan masih mengupas lebih detail tadi karena memang sampaikan beliau terkait dengan ijtihad ya, bahwa ijtihad itu menjadi satu dasar bagi kaum muslimin bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalia kita ya. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, ini kita jawab tadi sudah dibuka oleh beliau secara langsung tadi juga ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya di sesi malam ini boleh bertanya langsung dengan eh, saja ataupun nanti bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom chat, jadi bisa kita bacakan pertanyaannya. Bisa berkaitan dengan terutama berkaitan dengan tema hari ini ya. Sebagai sesi awal ini Ustaz, ini eh,
Pak tadi saya mengutip atau mendengar, tapi ini sebagai sesi di awal, bukti kita menanti di acara Bapak Ibu yang bertanya ataupun mengirimkan pertanyaannya ya. Eh, ini berkaitan dengan metode eh, istihad, Pak. Metode istihad ya. Oh, ini sudah ada yang mulai bertanya. Ini kita nanti kita sambung lagi. Ini yang bertanya dulu dari keterangan yang dari ini namanya kok Popo ya, bukan Opa ya. Ya monggo ini Pak atau Ibu ya. Mohon maaf, namanya inisialnya Upu ini. Ingin bertanya? Oke ya. Gimana? Eh, Bapak atau Ibu tadi ya? Kalau nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Nah, saya kembali kan sebagai sesi di awal terkait dengan metode istihad tadi Pak. Ini kan masih satu metode yang kita kupas ya. Atau yang memang adakah metode lain yang hari ini selain uh, istimbat fil ahkam ya tadi Pak bilang. Nah, di awal saya sampaikan bahwa hingga hari ini tidak tertutup kemungkinan juga kaum muslimin menerima pandangan bahwa istihad itu sudah tidak diperlukan lagi karena pandangan-pandangan keislaman baik terkait dengan hukum-hukum cabang, fikih dan lain semacamnya itu sudah ada di kodifikasi mazhab para ulama. Nah, ini tadi juga sudah ada penjelasan. Nah, ini gimana kan bahwa hari ini kalau memang pintu siapa itu kan berkaitan dengan yang sudah dijelaskan para ulama. Atau bagaimana dengan hal-hal yang baru terkait dengan yang sudah pernah ditemukan pada masa dahulu. Tapi hari ini ada yang paling marak itu kan muamalah lagi. Dulu tidak ada eh, apa namanya bisnis online, sekarang sudah ada. Dari dulu para ulama mungkin eh, tidak temukan itu ya, walaupun sarananya berbeda ya. Nah ini gimana kan bahwa eh, bagi bagian kita yang menutup tadi ya. Nah, sehingga yang kedua muncul lagi Ustaz. Kita masih menunggu pertanyaan yang lain ya. Karena jawabannya itu gimana pandangan Ustaz terkait dengan ada yang mengatakan istihad itu bukan hanya fikih, tapi ada juga istihad politik katanya Ustaz. Nah, ini gimana nih Ustaz? Boleh dari dua pertanyaan ini sebagai di awal mohon tanggapannya Ustaz. Iya. Eh, Setiap masa itu pasti kemudian ada persoalan baru yang tidak pernah muncul di masa sebelumnya. Apalagi di masa-masa kita sekarang ini kan banyaknya muncul persoalan-persoalan baru, apalagi dalam muamalah ya. Dalam muamalah ini banyak kan sangat dinamis sekali ya. Dalam muamalah itu sangat dinamis. Dalam jual beli misalnya dalam eh, apa eh, berkaitan dengan persoalan maliyah misalnya. Apalagi kita hidup di dalam sistem kapitalis. Berbagai macam model muamalah itu muncul ya. Nah ini kan butuh dijawab dengan dalil ya. Ya apa pandangan Islam terhadap berbagai macam model muamalah yang muncul di dalam sistem kapitalisme. Karena yang jelas bahwa sistem ini kan tidak berpijak kepada wahyu. Nah itu butuh dijawab. Nah jawaban itu ada yang dia membutuhkan ijtihad, ada juga yang sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama, tinggal kemudian kita menurunkan hukum itu atau kemudian menjelaskan kembali. Nah, perkara-perkara yang itu menuntut kita untuk adanya ijtihad, nah itu kan berarti membutuhkan mujtahid di situ. Kalau tidak ada mujtahid, maka kaum muslimin akan kesulitan. Nah, mereka akan berada pada kondisi yang kita sebut dengan kondisi haraj, masyaqqah ya. Akhirnya bisa menyebabkan mereka mengikuti pendapat yang batil atau bisa jadi ada sebagian orang yang mengatakan oh berarti ada sebagian
persoalan yang itu nggak ada hukumnya. Nah, ini kan berbahaya ya pandangan semacam ini karena tidak ada persoalan yang tidak ada hukumnya, semuanya ada hukumnya. Nah, itu menuntut adanya mujtahid di setiap masa. Nah, siapa yang bisa berijtihad? Tentu mereka yang telah memenuhi eh, syarat tadi itu. Ini yang disinggung oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Irsyadul Fuhul. Beliau menolak anggapan atau bahkan menolak ada sebagian ulama yang mengatakan telah ada ijma bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Nah, beliau itu menolak adanya ijma itu. Ya. Sebenarnya tidak ada ijma. Ya. Para ulama itu sendiri juga tidak bersepakat bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Kenapa? Karena itu tadi beliau mengatakan bahwa setiap setiap masa itu ya butuh butuh mujtahid untuk menyelesaikan perkara-perkara baru yang belum pernah dialami oleh para mujtahid sebelum kita. Jadi tidak tidak semua hal itu sudah dibahas oleh para ulama sehingga kita tinggal merujuk. Nah, ini butuh butuh kepada upaya ijtihad. Ya. Nah, disinilah hadirnya sosok seperti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, yang beliau berusaha untuk kemudian menjelaskan hukum syara. Misalnya dalam persoalan ekonomi seperti apa yang dibahas di dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam. Misalnya. Itu juga ada ijtihad beliau di situ pada perkara-perkara yang itu mungkin belum pernah diijtihadi oleh para ulama sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi persoalan saya agak kurang ini tadi kurang jelas sedikit putus-putus tadi yang kedua. Ya, eh, tadi kan kalau kita bahas tentang istilah, kita nah ini dia spesifik pembahasannya kepada sisi ibadah, katakan saja begitu, atau dia Mm-mm. masuk kepada aspek yang lain. Oh Sehingga iya, iya. terminologi ya politik, nah ini Mm-mm. kalau Oh iya, baik. Ya sebenarnya ijtihad itu semua aspek ya. Semua aspek itu butuh ijtihad. Jadi tidak hanya perkara ibadah. Apalagi perkara ibadah-ibadah itu kan tidak sedinamis dalam perkara muamalah atau bahkan dalam perkara politik siasah misalnya. Jadi perkara ibadah itu makanya kita nggak mendapati adanya tidak begitu banyak ijtihad baru kalau dalam persoalan persoalan ibadah. Tapi kalau dalam persoalan muamalah banyak. Apakah kemudian dalam siasah misalnya dalam politik itu juga ada ijtihad? Nah nanti kita lihat ya kalau misalnya yang mereka maksud dengan ijtihad tadi itu sesuai dengan definisi para ahli usul, nah, bahwa yang mereka lakukan itu adalah menggali hukum syara yang sifatnya zonni tadi dengan upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka berdasarkan metode ijtihad yang telah digariskan oleh para ulama, maka bisa kita katakan itu ijtihad. Tapi kalau cuma sekedar ro'yun, pendapat yang itu juga bukan berkaitan dengan hukum syara, tidak dilakukan dengan menggali atau kemudian memahami dalil, nah tentu tidak bisa dikatakan ijtihad kalau semata-mata pendapatnya. Tapi kalau yang mereka maksud itu adalah ijtihad secara bahasa, ya kita terima. Tapi kalau yang dimaksud adalah ijtihad sebagai hanya para ulama ahli usul, ya tentu ijtihad semacam itu tertolak atau itu tidak bisa dikatakan sebagai ijtihad misalnya. Apalagi untuk membenarkan sistem kufur misalnya ya. Nah, untuk membenarkan sistem kufur misalnya. Berkecimpung di dalam sistem demokrasi. Ya. Untuk menguatkan sistem demokrasi, menjalankan sistem demokrasi dan mengatakan ijtihad. Nah, itu jauh daripada makna ijtihad yang disebutkan oleh para ahli usul tadi. Intinya sebenarnya ijtihad itu ya dalam semua persoalan. Nah, tapi apakah itu bisa kita katakan ijtihad atau tidak nanti perlu diteliti dan dikembalikan kepada definisinya. oke, alhamdulillah. Ini sudah ada pertanyaan, Ustaz. Kita mulai baca, jawab satu persatu, Ustaz. Iya, boleh, silakan. Silakan. Ini pertama dari ibu atau mbak ya, mohon maaf kalau salah. Al-Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ketika kita mentabani
pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kenapa dibolehkan untuk masalah fikih mengambil ijtihad imam yang lain. Nah, ini mohon maaf kalau memang gitu ya maksudnya ya di atau al-Fatah. Kami ulang ya, ketika kita mentabani pendapat Syekh ini, kenapa dibolehkan untuk masalah fikih dibolehkan mengambil pihak ulama lain? Gimana nih tanggapan kita? Iya, eh, Syekh Taqiyuddin itu tidak mentabani semua persoalan fikih. Beliau hanya mentabani sebagian saja. Dan itu bisa kita lihat misalnya di dalam kitab, kalau dalam ekonomi misalnya kita bisa lihat sebagian tabani beliau di dalam kitab An-Nizam Al-Iqtisadi. Kemudian sebagian tabani beliau dalam masalah fikih bisa juga kita baca di dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah jilid 2 ya, Saksiyah Islam jilid 2 itu kita mendapati beberapa persoalan fikih yang ditabani oleh beliau. Beliau membahas di situ masalah ijroh, samsaroh ya, terkait dengan jual beli buah yang masih ada di pohon. Kemudian beliau membahas berkaitan dengan khilafah, berkaitan dengan perbudakan, persoalan fikih yang ditabani oleh beliau, yang kita juga ikut mentabani apa yang telah ditabani oleh beliau. Nah, sementara persoalan fikih yang lain yang tidak ditabani, intinya yang tidak beliau tuliskan di dalam kitab-kitab beliau, ini kan banyak sekali. Nah, banyak sekali. Kan nggak mungkin kita hanya membatasi diri menjalankan hukum syara apa yang ditabani oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Itu nanti kita akan banyak sekali mengabaikan hukum syariat. Nah, sehingga dalam persoalan yang lain yang tidak ditabani oleh beliau, maka wajib bagi kita untuk bertaklid pada mujtahid yang lain. Misalnya dalam perkara apa misalnya? Puasa misalnya. Kemudian dalam masalah haji atau dalam sebagian jual beli misalnya yang tidak ditabani oleh beliau. Kemudian dalam masalah pernikahan sebagian ditabani beliau dan itu bisa kita baca di dalam kitab Nizam Al-Istimai fil Islam. Nah, sebagian juga tidak ditabani oleh beliau. Misalnya dalam masalah apakah talak tiga misalnya. Seorang suami mengatakan saya talak tiga, apakah itu langsung talak tiga atau dihitung talak satu. Nah, Syekh Taqi tidak mentabani itu, misalnya ya. Tapi kan kita akan menghadapi masalah itu kan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga butuh tahu apa hukumnya, karenanya kita bertaklid kepada ulama yang lain yang kita anggap, yang kita percaya, sehingga kita bisa menjalankan atau mengamalkan hukumnya. Gitu. Nah, jadi intinya masalah yang tidak ditabani oleh Syekh Taqiyuddin, maka kita bertaklid kepada ulama yang lain atau mujtahid yang lain. Ya, terserah kita mau bertaklid kepada ulama-ulama Syafi'iyah misalnya, atau ulama Malikiyah, Hanabilah, atau Hanafiyah misalnya, atau kepada para ulama yang lain, atau sebagian kita ikut mazhab atau pendapat Syafi'iyah, sebagian masalah kita ikut mazhab Malikiyah juga boleh. Karena di bertaklid kita tidak diharuskan untuk bermazhab dalam semua persoalan. Jadi intinya yang bagi kita adalah bertaklid dalam hukum syara. Jadi kalau dalam satu masalah kita taklid kepada ulama A, dalam masalah yang lain kita taklid kepada ulama B yang berbeda mazhab itu kan. Wallahu a'lam bishawab. Prinsipnya berarti boleh Ustaz ya kita mengambil pendapat madhab yang berbeda dalam bahasan yang berbeda Ustaz ya. Iya. Nah, jadi cuma satu Ustaz sebagai pelengkap Ustaz. Gimana kalau kita ngambil satu pendapat yang dia itu satu paket Ustaz misalnya. Nah ini boleh nggak Mm-mm. Ustaz? Misalnya dalam perkara ibadah sholat, misalnya. Mm-mm. Boleh nggak dicampur-campur Ustaz? Antara wudhunya Eh, sama iya. Dalam bertaklid ya, terutama untuk muqallid am ya, orang awam itu satu persoalan kepada satu mujtahid atau satu mazhab. Satu persoalan misalnya dalam satu bab ya, dalam persoalan sholat dan yang berkaitan dengan sholat kan juga punya syarat sah. Nah itu yang kita sebut dengan toharoh tadi.
Taharah adalah syarat sahnya sholat. Mungkin kita hanya mengadopsi sholat saja, sementara syarat sahnya tidak. Dia harus satu paket. Nah, jadi taklidnya itu harus satu paket. Taklid kepada satu mazhab ya, dengan dalam persoalan sholat, maka yang berkaitan dengan sholat, yaitu syarat sahnya, yaitu taharah, itu kita juga ikut mazhab itu. Supaya apa? Supaya nanti tidak kontradiktif. Ya. Karena bisa jadi menurut mazhab ini, yang ini bagian daripada syarat sah, yang sementara menurut mazhab yang lain tidak. Nanti kalau kita campur-campur, ini ikut mazhab ini ikut mazhab yang ini, nanti akan saling kontradiktif itu di dalam melaksanakan satu hukum atau satu persoalan. Tapi kalau beda ceritanya, kalau kita punya kemampuan tarjih, kita punya kemampuan mentarjih misalnya dalam bab salat, misalnya. Di situ kan banyak khilafiyah ya, baik khilafiyah dalam satu mazhab ataupun dalam lintas mazhab misalnya. Kemudian kita mentarjih mana yang kuat di antara pendapat para ulama itu. Kemudian dalam persoalan toharohnya, kita mampu untuk mentarjih. Kita tahu mana yang lebih dekat dengan pil. Sehingga kemudian ketika kita bertaklid pun dengan tarjih bisa jadi kemudian kita mengadopsi satu hukum itu tidak hanya satu mazhab, tetapi bisa jadi kemudian dalam satu persoalan saja itu, nah itu ada berbagai macam pendapat mazhab. Tetapi itu hasil daripada tarjih. Nah, orang awam ini kan nggak bisa mentarjih. Ya, kita ini kan nggak bisa mentarjih semacam itu. Sehingga kita nggak bisa nanti ngikut pendapat ulama ini dalam sholatnya, dalam syarat sahnya, kita ikut ulama yang lain. Karena nggak bisa mentarjih, nanti akhirnya kita mencampur adukan pendapat para ulama sesuai dengan hawa nafsu. Akhirnya kita melaksanakan ibadah sholat itu tidak dengan bentuk yang dikenal oleh mazhab manapun. Jadi ini menurut ulama siapa kok sholatnya kok begini caranya? Ini campur-campur ini. Nah, ini sebagian ikut mazhab Syafi'i, sebagian ikut mazhab Hanbali misalnya. Nah, akhirnya bentuk sholatnya itu ya, tidak dikenal oleh mazhab manapun. Nah, ternyata itu adalah mazhab hasil comot sana sini. Nah, itu berdasarkan hawa nafsu jadinya. Tapi kalau kita mampu mentarjih, nah itu eh, boleh saja. Itu bisa jadi berbeda nanti dalam satu masalah ya. Dalam satu bab itu bisa jadi kita mengikuti berbagai macam mazhab. Ya, alhamdulillah. Ini kalau diperpanjang masih bisa nih, Kak. Cuman karena pertanyaan masih banyak, ini kita harus beralih ke pertanyaan selanjutnya. Insya Allah di sesi yang lain kita akan bahas itu, Bapak Ibu ya. Dari Pak Herman Basir, Ustaz, pertanyaan Bismillah itu bertanya, Ustaz, di mana perbedaan istihad dengan istimbat, Ustaz, maksudnya? Untuk perbedaan istihad dengan istidlal, mohon penjelasannya, Ustaz. Ijtihad itu sudah pasti istidlal. Istidlal itu maknanya adalah berdalil ya. Jadi menggunakan dalil ketika menggali hukum atau menyampaikan pendapat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan istidlal itu adalah menunjukkan dalilnya. Bahwa dalam persoalan ini dalilnya adalah ini. Itu bagaimana istidlalnya? Kok bisa dalilnya itu? Ya. Misalnya dalam masalah A misalnya. Ini apa dalilnya ini? Kok bisa dalilnya itu? Bagaimana ceritanya? Nah, itu namanya istidlal. Istidlal itu mencari dalil. Jadi ada argumentasinya. Kenapa kita berdalil dengan hadis ini? Kenapa dengan ayat ini? Itu namanya istidlal. Nah, ijtihad itu sudah pasti istidlal. Ya. Karena nggak mungkin ijtihad itu keluar dalil kan? Nah, dia pasti menunjukkan bagaimana cara berdalil. Cara berdalilnya itu begini-begini. Nah, itu istidlal. Ya. Nah, itu eh, tapi kalau misalnya istidlal itu sendiri, itu belum tentu beristihad. Nah, ada juga orang yang beristidlal, misalnya dia menunjukkan persoalan hukumnya itu begini. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ini. Tapi dia sebenarnya bukan beristihad. Beristihad, dia hanya menunjukkan hukum, tetapi kemudian menunjukkan dalilnya itu begini. Itu juga bisa disebut dengan istidlal, tapi tidak sampai tahap ijtihad. Mungkin dia tidak sampai mengerahkan semua kemampuannya, atau ini perkara yang sebenarnya sudah disebutkan oleh para ulama. Dia menjelaskan bahwa hukum masalah ini adalah ini,
kemudian istidlalnya adalah begini. Nah, dia hanya menunjukkan. Nah, itu bisa jadi kemudian istidlal itu tidak sampai kepada tahap ijtihad. Tapi kalau sudah ijtihad itu sudah pasti kemudian melalui proses daripada istidlal itu sendiri. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kami anggap cukup jelas tadi ya pertanyaan dari Pak Herman Basir juga oleh Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hasna. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya Ustaz, apakah saat ini tidak ada satupun ulama yang bisa atau mumpuni dalam institusi sehingga mampu berijtihad sebab fatwa ulama yang dibutuhkan oleh umat saat ini yang menjadi rujukan. Uh, ya. Um, Apakah mungkin lebih spesifik ya? Apakah kemudian di masa kita sekarang ini ada mujtahid atau tidak? Ini memang pertanyaan yang sulit ya, karena eh, tidak ada yang mengetahui mujtahid kecuali mujtahid itu sendiri. Dulu pernah ada wawancara dari Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Didu. Beliau mengatakan ada beberapa ulama yang telah mencapai derajat ijtihad. Tapi itu dulu ya, beberapa ulama sudah wafat. Di antaranya adalah eh, Syekh Abdullah Al-Ghumari. Ini juga yang disampaikan oleh Syekh Said Mampu ya. Beliau pernah juga diwawancari. Ada Syekh Abdullah Al-Ghumari. Itu beliau wafat tahun 91 kalau saya tidak salah. Eh, di sekitar tahun itu ya. Beliau ini termasuk ulama yang mutafannid, menguasai banyak cabang ilmu. Ilmu hadis beliau pakarnya, ilmu usul fikih beliau pakarnya, ilmu bahasa beliau pakarnya. Asalnya dari Maroko, kemudian sempat ke Mesir dan diakui keilmuannya. Salah satu guru daripada Syekh Said Mamduh. Syekh Said Mamduh itu masih hidup sampai sekarang. Syekh Said Mamduh ini pernah juga menulis biografi para ulama dan beliau mencantumkan biografinya guru beliau sendiri Syekh Abdullah Al-Ghumari. Kemudian juga mencantumkan biografinya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang beliau mengatakan bahwa Syekh Taqiyuddin ini adalah mujtahid mujahid. Beliau mujtahid juga mujahid. Nah, cuman Syekh Taqi ini kan lebih awal ya, lebih dulu masanya atau lebih dulu wafatnya daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari. Nah, kalau sekarang masih hidup ini wallah alamnya apakah apakah ulama yang masih hidup sekarang itu sampai kepada derajat itu atau tidak ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Syekh seperti Syekh Ali Jum'ah. Kalau saya tidak salah ingat, ini yang disampaikan juga oleh Syekh Muhammad Hasan Ad-Din. Beliau mudir dari Markas Takwin Al-Ulama yang di Mauritania. Beliau pernah mengatakan, itu orang-orang seperti atau ulama seperti Syekh Ali Jum'ah itu sampai kepada derajat ijtihad. Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, itu juga sudah sampai derajat ijtihad. Nah, cuman mujtahid ini kan macam-macam tingkatannya. Yang tidak ada di zaman kita itu mujtahid mutlak, ya, yang sudah tidak terikat dengan mazhab mana. Tapi kalau mujtahid mazhab, ya, nah, itu masih memungkinkan ada ya di masa kita. Atau mujtahid masalah, mujtahid yang dia hanya mampu berijtihad dalam satu persoalan, tapi dalam persoalan yang lain mungkin dia tidak mampu untuk berijtihad. Nah, itu bisa jadi ada. Nah, eh, yang berikutnya adalah kebanyakan ya ijtihad yang ada di kita sekarang ini ijtihad kolektif. Jadi yang beristihad itu bukan satu orang, tapi sekumpulan ulama. Karenanya di berbagai negeri itu kan banyak lembaga fatwa. Seperti di Mesir itu ada Darul Ifta Al-Misriyah. Kemudian di Jordan juga ada Darul Iftanya. Kemudian kalau di Indonesia ya mungkin semacam MUI, ya, ada komisi fatwanya. Nah, di kebanyakan sekarang kalau ada persoalan baru, maka yang beristihad itu kolektif. Bukan hanya satu ulama, tapi banyak ulama berkumpul, kemudian mereka membahas. Akhirnya kemudian mereka menetapkan nah hukum dari persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat misalnya atau yang terjadi di tengah masyarakat hukumnya adalah ini.
Nah, ini kita memang masa kita ini tidak sama dengan salafun sholihin ya. Kalau zaman dulu masa tabi'in ya, masa tabi'un tabi'in itu jumlah mujtahid nggak terhitung, banyak sekali. Di awal abad kedua Hijriah saja, Syekh Taqiyuddin itu mengatakan bahwa ada sekitar 80 lebih mazhab. Kalau sekarang kan hanya yang tinggal, yang tersisa itu kan 4 mazhab itu saja. Ya. Nah, kalau dulu banyak sekali itu menunjukkan bahwa mujtahid mutlak di zaman dulu itu banyak sekali. Nah, jadi kalau zaman kita ini yang susah ya, ya kita juga nggak bisa menilai ya para ulama yang mujtahid ini siapa, karena kita bukan mujtahid. Nah, jadi yang bisa menilai mereka ini mujtahid atau bukan adalah mujtahid itu sendiri atau mereka yang mengetahui atau menguasai ilmu ijtihad atau memiliki separuh daripada ilmunya mujtahid. Sehingga mereka bisa menilai bahwa ulama ini telah mencapai derajat ijtihad. Nah, kalau kita ini kan nggak bisa menilai ya, dan tidak bisa mengira-ngira ya, siapa yang telah mencapai derajat ijtihad. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tercerahkan ya bahwa nggak bisa menilai ulama itu baik karena kita juga nggak levelnya ya. Nah, jadi nggak makomnya. Ya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Mudah-mudahan masih ada waktu, Ustaz. Dari Mas atau Bapak Ustaz Al-Ghifari. Ustaz, bagaimana cara untuk mengidentifikasi bahwa seorang itu adalah seorang mukallaf atau bukan di zaman sekarang? Ini seperti yang sudah disebutkan. Boleh dikasih sedikit kesimpulan saja, Ustaz? Singkat saja terkait jawabannya. Eh, yang jelas para ulama itu punya punya kaidah ya, punya standar ya. Bagaimana menilai seorang ulama itu sudah sampai derajat ijtihad atau tidak. Yang jelas ada produk ijtihadnya. Di bawah mereka itu telah beristihad, ya, artinya ada produk istihadnya. Apa istihadnya kalau dia mujtahid? Oh, dia telah beristihad dalam persoalan A. Dan istihadnya diakui. Diakui karena telah melalui metode istihad yang benar, yang muktabar ya, yang diakui oleh para ulama. Nah, ketika dia sudah punya produk istihadnya, artinya dia sudah mampu untuk beristihad dan itu dibuktikan, diketahui oleh para ulama di zaman itu, ya maka dia bisa kita sebut sebagai mujtahid. Ya, bisa kita sebut sebagai mujtahid. Nah, tentu para ulama yang menilai ini ijtihad atau bukan. Ini ijtihad atau bukan. Atau ini hanya sekedar penerapan hukum saja. Misalnya begini ya, ada perbedaan nanti antara ijtihad dengan sekedar tatbikul ahkam, ya, penerapan hukum yang sudah ada terhadap persoalan baru. Jadi hukumnya sudah ada, nggak perlu ijtihad. Cuman yang berbeda adalah wakilnya saja, realitasnya yang berbeda. Misal, ketika kita mendapati ada sembelihan hewan yang itu yang menyembelih hewan ini adalah ateis misalnya. Dia agamanya apa? Nggak punya agama, dia ateis. Apa hukum memakan sembelihan orang ateis? Di dalam Al-Quran tidak disebut memang hukum orang ateis ya, secara spesifik. Hukum sembelihan dari ateis itu apa hukumnya? Tidak disebutkan secara spesifik. Di dalam hadis juga tidak disebutkan secara spesifik. Tapi apakah ketika kita mau mengetahui hukumnya itu bisa disebut ijtihad? Enggak. Kenapa? Karena sesungguhnya persoalan itu sudah disinggung di dalam dalil bahwa sembelihan yang halal dimakan itu hanyalah sembelihan Muslim dan ahlul kitab. Berarti selain daripada ahlul kitab semuanya tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Nah, selain daripada ahlul kitab itu siapa? Banyak sekali kan, musyrik, Hindu, Buddha, ateis kan berarti termasuk juga. Jadi itu bukan bukan ijtihad di situ. Kita hanya memasukkan kategori ateis itu ke dalam orang-orang musyrik ya, atau yang tidak beragama sebagaimana ahlul kitab, maka sembelihannya haram untuk dimakan. Begitu juga misalnya ketika kita mendapati ada
hewan yang mati ditabrak mobil misalnya. Apa hukum memakan sapi, seekor sapi yang mati ditabrak mobil? Apa hukum memakan dagingnya? Tentu kita mengatakan haram. Nah, dari mana kita mengatakan haram? Apakah itu ijtihad? Bukan. Kenapa? Karena kita menghukumi hewan yang mati tidak disembelih itu adalah bangkai. Nah, sementara kita tahu hukum bangkai itu apa di dalam Al-Quran. Hukum bangkai itu haram. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian maitah, bangkai, ya. Kemudian darah dan daging babi dan seterusnya. Jadi kita hanya memasukkan hewan yang mati tidak disembelih itu ke dalam kategori al-maitah, ke dalam kategori bangkai. Nah, ini hanya sekedar tatbikul ahkam saja. Hukumnya sudah ada, kita hanya menerapkan hukumnya pada persoalan baru, ya, atau pada realitas yang baru. Nah, kalau ijtihad itu tentu hukumnya belum pernah disinggung di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Itu butuh usaha yang lebih besar untuk menggalinya, untuk melakukan istinbat terhadapnya. Nah, para ulama lah yang kemudian menilai ini ijtihad atau bukan. Kemudian siapa yang berijtihad itu? Nah, kalau itu ijtihad, maka akan dilihat siapa yang berijtihad itu. Apakah dia telah memenuhi syarat? Nah, kalau dia telah memenuhi syarat, berarti bisa dianggap dia sebagai mujtahid. Tapi kalau tidak, maka dia tidak dianggap sebagai mujtahid. Ya, cukup jelas kami rasa ya dari pertanyaan Mas atau Pak Ihsan. Kemudian eh, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Herman. Apakah boleh maksudnya apakah boleh menggunakan sistem demokrasi untuk menegakkan Islam termasuk ranah ijtihad Ustaz atau penyimpangan ijtihad? Iya, menggunakan sistem demokrasi ya untuk menegakkan Islam ya. Apakah termasuk ranah ijtihad atau bukan? Ya mungkin ini perlu kita spesifikkan ya. Yang dimaksud dengan menggunakan sistem demokrasi ini yang mana? Apakah kemudian masuk menjadi anggota parlemen misalnya, masuk ke dalam apa bagian daripada anggota dewan, menjadi anggota DPR misalnya. Nah, apakah yang dimaksud adalah menjadi bagian dari parlemen itu bisa disebut dengan ijtihad? Ya, ya tentu ini bukan ranah ijtihad, itu bukan ijtihad. Kalaupun itu dianggap mungkin bisa kita katakan itu wakalah, ya. Karena sistemnya adalah sistem perwakilan kan. Nah, cuman apakah wakalahnya itu boleh atau tidak begitu? Wakalah untuk menjadi anggota dewan, anggota parlemen itu boleh atau tidak? Maka tergantung nanti isi daripada wakalahnya. Itu enggak termasuk ijtihad karena sebenarnya hukumnya sudah ada di dalam syariat. Itu bisa nanti masuk ke dalam hukum wakalah. Sama seperti menjadi anggota majelis umat itu juga hukum wakalah. Cuman yang membedakan nanti apa? Yang membedakan adalah perkara apa yang diwakilkan. Kalau menjadi anggota majelis umat, tentu perkara yang diwakilkan adalah menyuarakan pendapat saja, pandangan, bukan untuk melakukan legislasi hukum. Nah, sementara menjadi anggota parlemen dalam sistem demokrasi, maka perkara yang diwakilkan itu bukan hanya suara saja, bukan hanya pandangan saja, bukan hanya pendapat, tetapi juga mewakilkan rakyat untuk melakukan legislasi hukum. Ya. Bukan mentabani, tapi melegislasi hukum. Jadi membuat hukum baru yang bisa jadi bertentangan dengan syariat. Maka wakalah semacam ini hukumnya haram. Nah, ini bukan ijtihad ya, karena sudah jelas hukumnya. Sudah jelas hukumnya. Jadi kalau dikatakan ijtihad juga bukan ijtihad. Itu kalau itu yang dimaksud ya, atau mungkin dalam perkara yang lain itu nanti perlu didetailkan satu persatu ya. Saya rasa nanti nggak bisa kita generalisir juga apakah semuanya ijtihad atau bukan ya. Karena ini sangat umum sekali ya, menggunakan sistem demokrasi untuk menegakkan Islam. Ini sangat umum. Jadi perlu dibedah per kasus nanti.
Tapi gambarannya begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya konfirmasi dulu nih. Masih ada waktu Ustaz, ya, Ustaz? Ada dua atau tiga pertanyaan lagi Ustaz. Boleh, Ustaz, silakan. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Anwar Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah penyebabnya umat manusia bisa tersesat tanpa ilmu dikarenakan para ulama wafat? Insya Allah cabut nyawa, maksudnya para ulama jadi Islam menjelang hari kiamat nanti. Jadi ada korelasinya enggak Ustaz? Kira-kira Ustaz tanggapannya mau Ustaz? Iya, sesatnya umat ini karena wafatnya para ulama itu kan menunjukkan bahwasanya hilangnya sebagian ilmu, ya, hilangnya sebagian ilmu. Nah, jadi ilmu itu tidak hilang begitu kecuali dengan para ulama. Jadi ilmu itu tidak hanya apa yang tersimpan di dalam kitab, tapi juga yang tersimpan di dalam dada para ulama. Apa yang dalam mereka itu jauh lebih banyak daripada, makanya kenapa meninggalnya para ulama karena hilang sebagian dari, kemudian apa yang ada di dalam kitab itu pahami begitu saja kecuali dengan pemahaman para ulama. Jadi orang kalau kemudian dibiarkan untuk memahami kitab para ulama terdahulu tanpa bimbingan para ulama, ya sesat juga, menyesatkan jadi. Dia akan sesat dan dia akan menyesatkan orang lain. Nah, sehingga kalau ulama sudah tidak ada atau jumlah mereka sedikit, siapa yang akan diangkat jadi pemimpin? Yang akan dimintai fatwa? Bisa jadi orang bodoh, sangat memungkinkan kan. Ada orang yang populer, misalnya kan, masyhur dia populer, sering muncul di TV, sering muncul di sosial media, padahal belum tentu alim, belum tentu alim. Tapi karena kadung dianggap sebagai orang yang populer, ya mungkin dianggap sebagai rujukan, akhirnya diangkatlah dia sebagai sebagai tempat bertanya, ya, sebagai tokoh yang dimintai fatwanya. Hal dia bukanlah mufti atau diminta untuk beristihad, padahal dia bukan mujtahid, atau ditanyai tentang ilmu, padahal dia bukanlah ahli ilmu. Akhirnya apa yang dia sampaikan tentu berdasarkan ro'yunnya saja, berdasarkan pandangan pribadi, tidak berdasarkan ilmu. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang itu tersesat. Nah, jadi kesesatan umat ini ya salah satunya disebabkan karena banyaknya para juhala, ya, orang-orang bodoh yang diangkat sebagai mufti, nah, atau dijadikan sebagai tempat bertanya, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga ya harus lihat-lihat juga nih siapa yang kita tanya. Nah, Ustadz ini kan tidak, apalagi Ustadz di masa kita ya, mereka kan tidak tahu segalanya. Jadi tidak boleh juga kita memaksakan diri untuk bertanya semua hal ya kepada para ustadz, para kiai. Nah, tentu misalnya yang mereka layak untuk dimintai fatwa ya kita mintai fatwanya. Atau misalnya dalam satu persoalan, misalnya dia pakar, nah, kita tanya dia dalam persoalan yang memang dia pakar di dalamnya. Nah, untuk urusan yang lain ada pakar yang lain, maka kita tanya kepada pakar yang lain. Itu sebenarnya nanti di bagian ini ya, bagian bab taklid nanti kita akan bahas lebih detail ya. Langsung. Ada dua pertanyaan terakhir ini Ustaz. Kayaknya kita cukupkan saja ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini ada dua pertanyaan terakhir dari Pak Ihsan dengan Pak Al-Qaisar. Eh, Mas Ihsan ini bertanya, apa yang membedakan Ustaz antara mustahid mazhab, mustahid kelas sama mustahid masalah Ustaz? Nah, monggo penjelasannya Ustaz, membedakan antara tiga mustahid tadi Ustaz. Ya baik. Eh, Secara ringkas ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas lebih lengkap ya. Eh, Perbedaan mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, dan mujtahid fil masalah. Mujtahid mutlak itu mereka yang menggali langsung dari Alkitab dan As-Sunnah, tanpa terikat dengan mazhab manapun. Jadi dia tidak terikat dengan kaidah dari
mazhab manapun. Dia punya kaidah istinbat sendiri yang dia adopsi, yang dengan kaidah itu dia menggali hukum langsung dari dalil. Ini mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak itu ya seperti empat imam mazhab. Imam Malik itu beliau tidak terikat dengan metode istinbat dari Imam Malik, dari gurunya. Imam Ahmad juga begitu. Tidak terikat dengan kaidah istinbat daripada Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik juga begitu, tidak terikat dengan kaidah istinbat daripada Imam Abu Hanifah. Begitu seterusnya. Jadi mereka punya kaidah yang khas. Meskipun tidak 100% berbeda ya. Karena yang namanya kaidah istinbat itu pasti ada kesamaan antara mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Anbali itu pasti ada kesamaan. Nah, mungkin nanti perbedaan hanya dalam beberapa hal. Jadi tidak 100% berbeda. Tetapi mereka membangun kerangka apa, metode istinbatnya sendiri. Nah, jadi tidak menisbatkan diri kepada mazhab manapun. Begitu juga dengan mujtahid mutlak setelah mereka ya. Jadi mujtahid mutlak setelah sang empat imam mazhab. Kalau ada di antara mereka yang beristihad dengan kerangka istinbatnya sendiri, dengan metode istinbatnya sendiri, maka dia menjadi mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mazhab, dia beristihad, tetapi dengan menggunakan metode istinbat daripada imamnya. Seperti misalnya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i ya. Imam Al-Muzani ini mujtahid mazhab. Karena beliau beristihad terikat dengan mazhab, terikat dengan metode istinbat daripada gurunya Imam Syafi'i. Imam Al-Buwaiti juga begitu. Ini mujtahid mazhab. Nah, dan mujtahid mazhab itu bisa jadi hasil ijtihadnya berbeda dengan imamnya. Jadi kesamaan dalam metode ijtihad itu tidak selalu meniscayakan sama dalam hasilnya ijtihadnya. Itu bisa berbeda nanti. Nah, jadi wajar kalau misalnya mujtahid mazhab misalnya, ternyata ijtihadnya, pendapatnya beda dengan imam mazhab. Itu sangat sangat memungkinkan sekali. Ya, dan itu banyak terjadi di dalam sejarah mazhab-mazhab fikih ya. Nah, nah sementara dan mujtahid mazhab itu dia tentu mampu melakukan istinbat, beristihad dalam semua persoalan ya, dalam semua persoalan. Nah, sedangkan mujtahid masalah ya, dia hanya mampu beristihad dalam sebagian masalah saja. Dia terikat dengan kaidah atau dengan metode istinbat dari imamnya, dan dia hanya mampu beristihad dalam satu persoalan atau dua persoalan. Intinya sebagian persoalan saja. Tidak semua persoalan fikih dia mampu untuk beristihad. Sehingga dalam sebagian persoalan dia taklid kepada mujtahid yang lain. Misalnya dia hanya pakar dalam masalah ekonomi. Jadi kalau ada persoalan dalam persoalan ekonomi, dia mampu beristihad kalau ada perkara baru yang butuh istihad di situ. Tetapi dalam masalah yang lain, misalnya dalam masalah politik misalnya, dia tidak mampu beristihad di situ. Atau dalam persoalan uh, apa peradilan misalnya, dalam sistem ukubat ya. Kalau ada perkara yang butuh istihad, mungkin dia tidak mampu beristihad di situ. Nah, ini yang disebut dengan mujtahid masalah. Jadi tingkatannya mujtahid mutlak, di bawahnya mujtahid mazhab, nah di bawahnya lagi adalah mujtahid masalah. Ya, alhamdulillah. Satu lagi nih kan pertanyaan penutup dari Bu atau Mbak Almesta. Ustaz, apa izin bertanya kembali, jika seorang mengaku bertaklid kepada sensasi dengan nama hadis, tapi hanya masalah hukum syariat saja, seperti di dalam kitab-kitab yang dikaji dalam majelis perhalaqohan. Tetapi untuk masalah wudhu dan sholat berpakai kepada Imam Syafi'i. Padahal Syafi'i sudah beristihad masalah sholat. Apakah itu boleh? Monggo tak jawabannya. Sebenarnya masalahnya begini ya. Tidak semua pendapat atau kitab yang ditulis oleh Syekh Taki itu ditabani oleh partai. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya ditabani oleh partai. Termasuk mungkin ahkamus sholah ya. Kalau ahkamus sholah itu dianggap sebagai tulisannya Syekh Taki ya.
Meskipun di situ ditulis Syekh Ali Rohib. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini tulisannya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jikalau ini adalah tulisannya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, tetapi ini tidak diadopsi oleh partai, tidak ditabani oleh partai. Yang jadi kewajiban anggota partai yang mana? Yang ditabani oleh partai saja. Nah, itu kewajiban kita adalah mentabani apa yang ditabani oleh partai. Jadi yang ditabani dari pemikiran Syekh Taqi, ya, yang dihalakohkan itu, yang dikaji mingguan, maka itu berarti yang wajib untuk diikuti. Nah, yang tidak ditabani oleh partai, maka kita bebas untuk bertaklid kepada siapa saja. Karenanya tidak ada kewajiban untuk bertaklid kepada Syekh Taqi atau mengambil hukum yang ada di kitab Ahkamus Shalah misalnya. Sekalipun itu ditulis oleh Syekh Taqi. Kita diberikan kebebasan, kelapangan di situ ya. Boleh bertaklid kepada mazhab Syafi'i, ya, boleh bertaklid kepada mazhab Maliki. Nah, jadi kewajiban anggota partai adalah mentabani apa yang ditabani oleh partai. Nah, selebihnya mereka diberikan kelapangan untuk mengadopsi pandangan-pandangan yang lain. Allah alam bisawab. Masya Allah. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian, semua pertanyaan tadi sudah dijawab. Ustaz, insya Allah ini bisa menambah kata keilmuan kita. Kira-kira Ustaz, ada yang ingin disampaikan sebagai Gus Ustaz? Cukup. Alhamdulillah.